Halo semua, saya Kresna Mayora, mahasiswa bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya membuat video ini untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis asesmen yang dapat kita gunakan dalam layanan bimbingan dan konseling. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan sedikit mengenai asesmen. Asesmen adalah alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi guna mengetahui dan mengukur kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Saya akan menjelaskan 8 jenis asesmen yang biasa digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling berikut ini. Asesmen yang pertama yaitu angket. Angket adalah cara mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden. Pertanyaan disusun berdasarkan tujuan penelitian dan variabel penelitian yang ditentukan oleh peneliti. Lalu, pertanyaan tersebut diberikan secara langsung atau dapat dikirimkan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pendapat mereka. Adapun tujuan dan manfaat dari angket, yaitu yang pertama tujuannya adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Sedangkan manfaatnya yaitu untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain, menjadi bahan pembuat evaluasi program, dan untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Adapun jenis-jenis angket adalah yang pertama diklasifikasikan menurut subjek atau responden, dibedakan menjadi angket langsung dan angket tidak langsung. Lalu diklasifikasikan menurut strukturnya, dibedakan menjadi angket berstruktur dan tidak berstruktur. Diklasifikasikan menurut jenis pertanyaannya, dibedakan menjadi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Dan diklasifikasikan dari bentuk jawabannya, dibedakan menjadi jawaban tabular, jawaban berskala, jawaban dengan cek, dan jawaban kategorial. Adapun langkah-langkah dalam merancang angket yaitu pertama menentukan informasi yang ingin diketahui secara spesifik. Yang kedua menentukan jenis angket dan metode administrasinya. Yang ketiga menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Yang keempat menentukan banyaknya responden dari setiap pertanyaan. Yang kelima memilih kata yang digunakan pada setiap pertanyaan. Yang keenam menentukan urutan pertanyaan. Yang ketujuh menentukan karakteristik fisik angket. Lalu yang kedelapan menguji kembali langkah 1-7. Lalu yang kesembilan adalah melakukan evaluasi awal atas angket. Dan asesmen yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh seorang pewawancara kepada seorang narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media perantara. Lalu tujuan dan alasan menggunakan wawancara yaitu tujuannya adalah untuk melakukan pengukuran psikologis dan pengumpulan data penelitian, sedangkan alasannya adalah dapat berupa melengkapi atau menambahkan data yang telah didapatkan dari metode yang lain. Lalu alasan yang kedua adalah ingin mengambil data kualitatif tentang suatu fenomena, dan alasan yang ketiga adalah karena situasi tertentu, dalam hal ini situasi subjek atau narasumber. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara yaitu membuka pertanyaan dengan menggugah rasa dari klien, lalu menghindari memotong pembicaraan klien, membuat klien dapat berbicara, lalu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimengerti oleh klien. Adapun tahapan-tahapan dalam pengadministrasian wawancara terdiri dari 3, yaitu tahap persiapan meliputi penetapan topik, penentuan variabel, penentuan indikator, penentuan prediktor, dan penyusunan pertanyaan atau item. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan mencakup mempersiapkan pedoman wawancara, menetapkan kapan dan di mana wawancara dilaksanakan, lalu merekap hasil wawancara. Dan tahap yang ketiga adalah tahap analisis mencakup
mengelompokkan variabel yang akan ditabulasi, penyerokoran jawaban, lalu kesimpulan dan penginterpretasian hasil. Ada 5 syarat-syarat untuk melaksanakan wawancara, yaitu yang pertama valid, artinya mencakup pendapat interview itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Yang kedua relevan, informasi yang diperoleh selama wawancara berlangsung sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Syarat yang ketiga tidak mengandung bias, atau berarti tidak ada pengaruh dari luar yang mengganggu wawancara. Yang keempat, komunikatif atau mudah dilaksanakan dan cepat dimengerti oleh narasumber. Asesmen yang ketiga yaitu observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data melalui mengamati perilaku atau peristiwa, lalu mencatat peristiwa yang diamati dan memaknainya. Observasi harus dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung. Tujuan observasi adalah memaparkan atau mendeskripsikan kejadian yang diobservasi, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan memaknai hasil observasi berdasarkan perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati, bukan perspektif observer. Bentuk-bentuk observasi. Yang pertama, observasi partisipasi. Peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur, dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Lalu yang ketiga, observasi kelompok, ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti. Objek observasi dapat berupa ruang, pelaku, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, tujuan, serta perasaan dan emosi. Tahap-tahap observasi yaitu memilih tempat penelitian, menemukan jalan utama memasuki komunitas dari subjek, menemukan fokus penelitian, menentukan cara mencatatkan hasil, mengumpulkan pengamatan, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan memaknai hasil pengamatan. Lalu cara mencatatkan hasil observasi, ada 4 bentuk pencatatan, yaitu catatan berbentuk naratif, catatan acuan kriteria, catatan work sample, dan catatan berbentuk kuantitatif. Materi yang keempat yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam satu kelompok, yaitu yang berukuran kecil sampai sedang, sekitar 10-50 orang, berdasarkan referensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Tujuan sosiometri yang pertama adalah memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Lalu yang kedua, diperoleh gambaran jumlah skor yang diperoleh oleh setiap orang, pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Lalu kegunaan sosiometri ada 5. Yang pertama adalah untuk memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa dalam kelasnya, kemudian memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual, mempelajari akibat-akibat praktik sekolah terhadap hubungan siswa di kalangan siswa. Yang keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Lalu yang kelima, menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas yang bersangkutan. Kriteria hubungan dalam sosiometri. Yang pertama, frekuensi hubungan adalah sering tidaknya anak atau individu tersebut bergaul. Lalu intensitas hubungan adalah segi mendalam tidaknya seseorang di dalam pergaulannya atau intim tidaknya mereka bergaul. Lalu yang ketiga adalah popularitas hubungan, mencakup banyak sedikitnya teman bergaul. Asesmen yang kelima yaitu biografis. Biografis merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain. Bahan-bahan biografis yang banyak digunakan untuk memahami individu adalah biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case history. Saya akan jelaskan satu persatu dimulai dari biografi.
adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis orang lain. Biografi berisi gambaran tentang kejadian-kejadian penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang merupakan perkembangan dan pembentukan pribadi orang tersebut. Yang kedua, autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh orang itu sendiri. Lalu buku harian biasanya berisikan hal-hal yang tidak mungkin dikatakan kepada setiap orang, merupakan tempat curhat bagi penulisnya. Justru karena isinya yang demikian, maka buku harian merupakan sumber data yang sangat berharga untuk keperluan pemahaman individu. Lalu kenang-kenangan masa muda kebanyakan dibuat oleh mereka yang telah melewati masa setengah umur. Sering pula dia merindukan masa mudanya sebagai masa yang paling indah dan ia ingin mengalaminya kembali. Kenang-kenangan yang demikian dapat menjadi sumber untuk memahami individu. Lalu case history merupakan gambaran riwayat seseorang dalam bentuk lengkap dan objektif. Penggunaan berbagai sumber geografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Lalu kelebihan dan kekurangan metode biografis adalah kelebihannya data yang dikemukakan oleh konseli merupakan data autentik. Lalu data yang dikemukakan konseli dalam bahan-bahan biografi ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Serta data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber yang bersangkutan. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, seseorang konseli cenderung tidak menceritakan kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang kedua, sumber data yang dekat dengan konseli terutama dalam hubungan emosional bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseli. Berikutnya asesmen yang keenam yaitu inventory tugas perkembangan. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Adapun inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Pengembangan instrumen mengacu pada teori perkembangan diri dari Louvinier yang terdiri dari 7 tingkatan, yaitu tingkat impulsif, tingkat perlindungan diri, tingkat konformistik, tingkat sadar diri, tingkat seksama, tingkat individualistik, dan tingkat otonomi. Lalu aspek yang diungkap dalam inventory tugas perkembangan terdiri dari 11, yaitu yang pertama, landasan hidup religius. Yang kedua, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, lalu persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Keterandalan menggunakan inventory tugas perkembangan. Hasil menunjukkan bahwa tingkat rehabilitas dan validasi pada tingkat sedang. Hasil uji coba menunjukkan bahwa semakin tinggi konsistensi peserta didik dalam menjawab, maka makin tinggi pula tingkat rehabilitas yang didapatkan dari inventory tugas perkembangan. Lalu asesmen yang ketujuh yaitu umum. Aum atau alat ungkap masalah umum. Pengertiannya, aum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konseli untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Aum dibentuk dalam 5 format. Format untuk mahasiswa, untuk SLTA, untuk SLTP, untuk SD, dan untuk masyarakat. Lalu aum dikelompokkan ke dalam 10 bidang masalah, yaitu jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi dan perkawinan, keadaan dan hubungan dalam keluarga, lalu waktu senggang. Ada 2 tujuan dari instrumen aum, yaitu yang pertama tujuan umumnya.
memperoleh data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu dari klien. Data ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan layanan konseling dan menjadi isi dari layanan yang dimaksud. Lalu tujuan khususnya adalah dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman, selain itu juga fungsinya yakni fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan, dan pemeliharaan serta fungsi advokasi. Terakhir, instrumen atau asesmen yang ke-8 yaitu AUM PTSDL. AUM PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar. Melalui instrumen ini, berdasarkan jawaban siswa diharapkan mampu mengungkapkan mutu belajar siswa sekaligus mengungkapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar. AUM PTSDL sebagai alat ungkap masalah sederhana dan mudah digunakan untuk mengkomunikasikan mutu dan masalah konseling kepada personil yang membantu atau konselor. Tujuan dari AUM PTSDL ini adalah untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya yang setidaknya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Melalui AUM PTSDL akan diperoleh informasi mengenai mutu belajar dan kegiatan belajar serta masalah yang dialami siswa untuk masing-masing bidang atau aspek. Demikianlah tadi penjelasan mengenai 8 jenis asesmen yang sering digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.